Salam sejahtera, saudara dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Dan saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian Matius 11 ayat 28. Tema kita mengatasi beban berat. Saudara, apakah saudara pernah mengalami beban berat? Atau sementara mengalami beban yang berat? Beban berat itu bisa juga disebut sebagai stres. Stres itu adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya berbagai tekanan hidup. Tekanan bisa datang dari luar, tapi bisa juga dari dalam. Pada dasarnya kita semua mengalami stres, hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Jika kita tidak dapat mengatasinya, akhirnya stres berkepanjangan, itu akan menyebabkan denyut jantung bisa meningkat, pernafasan lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah bisa naik. Maka perlu berhati-hati, karena hal ini bisa berdampak secara negatif bagi kesehatan tubuh kita. Pasti akan melemahkan sistem imun tubuh kita jikalau kita mengalami stres, tekanan yang berkepanjangan. Secara psikis maupun secara rohani tentu juga ada gangguan yang mengakibatkan hubungan atau relasi kita secara vertikal bisa terganggu, tetapi juga secara horizontal bisa juga mengalami gangguan. Jadi hubungan dengan Tuhan juga dengan sesama bisa terganggu kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Ketika kita membaca kitab Injil, maka Yesus di dalam kemanusiaannya terus-menerus berada juga di dalam berbagai tekanan. Ada banyak tuntutan yang ditujukan kepadanya yang tentu juga sangat melelahkan. Dia terus-menerus diusik, diganggu oleh para pengkritiknya. Kesalahannya terus dicari-cari agar dia dapat ditangkap dan dijatuhkan ke pengadilan. Namun demikian, Yesus tetap tinggal dalam kedamaian. Saat berada dalam berbagai tekanan, dia tetap mampu untuk menguasai dirinya. Nah, kita mau melihat bagaimana kita dapat mengatasi tekanan atau bagaimana kita bisa memanage tingkat stressing kita. Pertama adalah prinsip identifikasi. Artinya, kita harus mengenali diri kita secara benar. Mengidentifikasi diri kita. Belajar dari kehidupan Yesus. Dia sungguh mengenali dirinya, mengidentifikasi dirinya, dan dia berkata, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, dan seterusnya. Yesus tahu siapa dirinya. Kita juga perlu mengenali diri kita dengan benar. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah murid Kristus. Jadi banyak orang stres karena apa? Karena tidak mengenali dirinya atau tidak jujur dengan dirinya sendiri. Dia memakai topeng atau menjalani kehidupan ganda. Lain di luar, lain di dalam. Lain di rumah, lain di gereja, lain lagi di pesta, dan seterusnya. Karena itu yang penting pertama adalah kita perlu mengidentifikasi diri. Saya ini siapa? Sehingga kita bisa menyadari diri kita dan menempatkan diri kita dengan tepat. Yang kedua, prinsip dedikasi. Prinsip dedikasi yaitu kita mengetahui siapa yang akan kita senangkan. Siapa yang akan kita layani? Ketika Yesus datang ke dunia, dia dengan tegas berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Artinya dia tidak bisa hanya menyenangkan dirinya sendiri, atau juga menyenangkan semua orang, tetapi dia harus tetap menyenangkan Allah Bapa yang mengutusnya. Jikalau kita tidak menyenangkan Allah, maka kita bisa jatuh ke dalam 3 hal. Ya, artinya pertama, kita takut kritikan. Kita khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan mengenai kita. Kemudian, kompetisi. Kita khawatir kalau ada orang yang melampaui kita. Kita takut disaingi. Dan akhirnya,
Ya, ada konflik karena kita merasa terancam saat orang lain tidak sependapat dengan kita. Jadi akhirnya apa? Kalau kita takut dikritik, takut disaingi, akhirnya ada konflik. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya tertekan, ada stres. Tetapi jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka fokus kita bukan lagi ke ego kita, bukan lagi kepentingan diri kita. Kita tidak lagi menyalah-nyalahkan orang lain, atau menganggap mereka sebagai lawan atau kompetitor, melainkan sebagai mitra, sebagai motivator dalam hidup kita. Jadi ini penting. Yang ketiga, prinsip prioritas. Kita perlu menata prioritas kita, mengetahui apa yang akan kita capai. Yesus berkata, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yohanes 8 ayat 14. Kita harus memilih dan menetapkan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Jika kita tidak bisa menata prioritas, maka kemungkinan orang lain atau dunia akan mengisi hidup kita sehingga kita lupa prioritas utama kehidupan kita. Kita bisa tanda kutip bekerja sepanjang hari tetapi tidak mencapai sesuatu. Kita hanya berputar-putar dalam kesibukan tapi tanpa hasil, tanpa produktivitas. Kita bisa berada dalam lingkaran kesibukan tanpa menghasilkan apapun. Yang ada adalah bertambah tekanan, bertambah stres. Itu sebabnya kita harus memiliki prinsip seperti Yesus, mengetahui apa yang akan dicapai. Kita harus tahu apa yang terutama dalam hidup ini. Dan yang terakhir, prinsip konsentrasi. Prinsip konsentrasi yaitu kita fokus kepada tujuan, fokus pada sasaran. Memang tidak mudah untuk dapat mengatasi tekanan atau stres. Oleh sebab itu kita perlu konsentrasi, kita perlu fokus. Yesus selalu mengawali segala sesuatu dengan doa. Jangan berbelok dari agenda yang sudah direncanakan. Jangan menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Pengaruh atau gangguan dari luar itu tidak membuat dia menjadi gusar, tidak membuat Yesus stres. Jadi bagaimana kita mengatasi beban berat? Bagaimana kita mengatasi tekanan ataupun stres? Mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Kita perlu mengidentifikasi, mengenali diri kita. Perlu dedikasi kepada siapa kita mengabdi. Perlu penataan prioritas dan kemudian ada fokus, ada konsentrasi pada sasaran yang mau dituju. Jadi mari kita meneladani Yesus. Dan dia sendiri juga berkata, marilah kepadaku. Karena dialah yang mampu memberikan kita juga pertolongan. Dia yang mampu memberikan kita kelegaan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita damai sejahtera. Mari kita mengawali seluruh kehidupan kita, semua karya kita dengan terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jadi seperti kata Yesus sekali lagi, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan dialah yang mampu melepaskan tekanan itu. Dialah yang akan mampu mengangkat beban berat kita. Sehingga akhirnya kita bisa mengalami kedamaian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menerapkan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman dan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kami pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.